Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Oke, pembelajaran kali ini kita tentang perilaku hidup sehat sebagai pencegahan COVID-19 atau yang lagi booming sekarang itu coronavirus. Nah, seperti apa sih COVID ini? COVID-19 ini seperti apa? Nah, kita akan bahas satu persatu. Kenapa? Karena istilahnya ketika kita ingin perang, ketika kita ingin mencegahnya, kita harus tahu seperti apa lawan kita. Oke? Nah, yang pertama sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Nah, coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Nah, sebenarnya awalnya tuh menyerang pada hewan. Nah, COVID-19 ini sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019. Makanya sampai sekarang para ahli sedang mencari membuat vaksin tersebut. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih gejala ketika kita terkena COVID-19 ini? Nah, pada umumnya ini gejalanya itu seperti biasa. Nah, berupa kayak demam, demam yang tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, atau sakit tenggorokan, batuk kering, flu, dan sesak napas. Oke, selanjutnya bagaimana nih cara kita melindungi diri dari COVID-19 ini? Nah, yang pertama ini rajin-rajin cuci tangan. Nah, ketika kita dari mana, habis pegang apa ini itu, kita harus rajin cuci tangan. Nah, bisa menggunakan sabun atau juga kita bisa mendawamkan wudhu. Dengan wudhu terus menerus, insya Allah tubuh kita menjadi bersih. Nah, yang kedua, ketika batuk atau bersin, jangan lupa untuk menutup mulut. Nah, bisa memakai tisu atau sapu tangan atau juga bisa menggunakan lipatan siku. Bagaimana sih? Nah, dengan cara gini. Nah, yang kedua itu hindari kontak fisik dengan orang yang memiliki gejala tersebut. Nah, selanjutnya hindari kerumunan banyak orang. Makanya program pemerintah sekarang lockdown atau bisa kita diam di rumah aja, jangan kemana-mana, karena sejatinya ini diliburkan tuh untuk mencegah atau memutus rantai COVID ini. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk jaga jarak lebih dari 1 meter. Kenapa? Karena salah satu penyebaran coronavirus ini dari kontak fisik langsung dengan si penderita atau bisa lewat cairan ludah. Ketika si penderita batuk mengeluarkan cairan, nah kurang lebih 1 atau 1,5 meter ini akan kena, dan si coronavirus ini akan cepat menyebar kepada kita. Oke, selanjutnya bagaimana nih cara kita melindungi orang lain? Nah, yang pertama hampir sama seperti melindungi diri kita. Saat kamu batuk, saat tahu bersin, kita harus menjauh dari orang lain. Jangan sampai kita batuk dekat orang-orang. Nah, selanjutnya segera membuang tisu atau masker yang telah kamu gunakan. Nah, si masker itu harus cepat-cepat dibuang setelah digunakan. Dan jangan lupa ketika kita buang masker tersebut, kita harus merobeknya. Kenapa? Karena banyak kejadian di mana orang-orang memanfaatkan situasi ini untuk istilahnya membohongi yang lain. Seperti apa? Kayak mendaur ulang masker yang sudah dipakai. Oke. Selanjutnya kita jangan meludah di sembarangan tempat. Nah, gitu. Oke. Lagi-lagi jangan lupa mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin. Oke. Nah, ini nih kekuatan dan kelemahan COVID. Nah, kekuatan dan kelemahannya itu apa sih? Si kekuatan virus ini kita lihat pada dasar bentuk virus. Bukan bentuk. Pada dasar sifat virus. Virus ini sebenarnya tuh cepat sekali berkembang sehingga penyebaran yang terjadi itu sangat cepat. Nah, yang kedua itu kelemahannya. Kelemahannya apa sih? Yang namanya kelebihan pasti ada yang namanya kelemahan. Benar nggak? Nah, kelemahan si virus ini tidak bisa bertahan hidup lama dalam keadaan suhu tinggi atau panas. Terus lalu virus ini hanya bisa bertahan hidup di tempat basah
dan gelap, dan juga virus ini hanya bisa hidup di dalam droplets. Droplets, tahu droplets? Nah, tahu cairan atau tetesan ludah. Droplets. Nah, makanya ketika kita ingin menjaga agar tidak terkena virus ini, kita usahain hidup bersih. Nah, karena sifat virus ini sangat senang sama yang namanya tempat gelap, basah, dan juga dingin. Kalau misalkan tempat kita ingin tidak didatangi virus, buatlah tempat itu kering, apa istilahnya, tidak dingin dan bercahaya. Oke. Lalu selanjutnya, oke, sebelum kesimpulan, nah, kita lihat dulu nih. Ketika misalkan kita terinfeksi, kita jangan terlalu panik. Nah, hari pertama terinfeksi bisa jadi kita tidak ada gejala apapun. Nah, di hari pertama. Nah, si tubuh kita ketika kita dapat di hari ketujuh, kita istilahnya? Tubuh kita membuat antibodi. Antibodi sendiri. Nah, antibodi ini, nah, di puncak ke-10, di hari ke-10 ini coronavirus ini bisa kalah oleh antibodi. Nah, oleh antibodi ini. Puncak antibodi ada di hari ke-14. Makanya kita selama 14 hari ini kita jangan sampai keluyuran di luar rumah. Karena yang kita takutkan ketika di hari pertama, hari ke-7 kita aman, terus kita malah liburan di hari ke-10. Nah, di hari ke-10 kita liburan. Dan ketika itu kita terkena. Nah, selama ini di hari ke-14 kita masih belum menunjukkan situasi sakit. Nah, tapi kita telah membawa virus positif sehingga kita bisa menularkan kepada orang lain. Gitu. Lalu, nah, ketika misalkan kita telah sembuh dari dari corona ini, kita akan memiliki antibodi yang begitu kuat. Nah, yang biasanya ketika kita belum pernah dimasuki oleh coronavirus ini, kita di hari ke-7 baru bisa membuat antibodi. Tapi ketika kita telah terinfeksi dan kita sembuh, ketika kita kena lagi, cukup waktu 24 jam, tubuh kita akan membuat antibodi tersebut. Nah, lalu sebenarnya resiko tertinggi itu siapa sih? Nah, resiko tinggi itu yaitu dalam angka 70 sampai 80 tahunan. Lalu memiliki riwayat pernapasan seperti sesak napas dan lain-lain. Nah, selanjutnya memiliki penyakit komplikasi. Nah, sebenarnya ketiga aspek ini yang jadi prioritas masuk ke rumah sakit. Karena sistem imunnya ini apalagi 70 sampai 80 sangat susah recovery atau membuat antibodi secara cepat. Nah, kita tidak boleh panik. Kenapa? Karena ketika kita panik, sistem imun tidak akan berkembang. Nah, cara untuk menjaga sistem imun kita bisa memakan vitamin E dan C. Nah, ketika kita memakan vitamin E dan C ini 2 atau 3 kali lipat lebih cepat sistem imunnya bekerja. Seperti itu. Oke? Paham? Nah, bisa juga kita dengan kayak misalkan jahe atau misalkan tomat dan lain-lain yang mengandung vitamin E dan C gitu. Nah, terus ketika kita terinfeksi seperti apa? Nah, ketika kita terinfeksi, kita cukup mengisolasi diri, diam di rumah, jangan kemana-mana, dan tetap jaga sistem imun, jaga kekuatan sistem imun. Jangan sampai ketika kita terinfeksi kita berpikiran bahwa besok mati. Tidak akan seperti itu, karena angka kematian ini rendah sebenarnya. Nah, ketika kita panik, sistem imun kita tidak akan pernah naik. Seperti itu. Jaga pola tidur, jangan sampai tidur terlalu malam, jangan sampai terpikir kayak misalnya gimana nih corona, jangan seperti itu. Karena ketika kita mengenal lawan kita siapa, kita bisa mengalahkan lawan tersebut. Oke? Nah, jadi kesimpulannya, nah, ketika kita akan berperang, kita harus mengenal siapa lawan kita, dan untuk mencegah, mulailah belajar hidup sehat, tetap tenang, dan jangan sampai kita panik yang bisa membuat sistem imun kita menurun. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
di rumah aja, tetap tenang, jaga hidup sehat, selalu meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.